nyata dari lafaz dan apa? Yadun ni kan tanang, istawa ni kan ngeneng. Lah kita terhadap sesuatu yang nyata daripada lafaz itu kita sucikan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang dikehendaki. Dan hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Faslun utawi kuswiji fasal. Minal mutasyabih ku setengah saking ayat mutasyabihat ayatus sifat utawi piro-piro ayat sifat. Ayat-ayat sifat. Minal mutasyabihi ku setengah saking ayat mutasyabihat ayatus sifat utawi ayat-ayat sifat. Ayat tondo-tondo atau ayat-ayat kang mertelaken piro-piro sifati Allah. Ayat-ayat yang menyebutkan sifatnya Allah. Walibnil Lubban lan iku kadu Ibnul Lubban. Walibnil Lubbani lan iku kadu Ibnul Lubban fiha ing dalem ayatus sifat. Tasnifun mufradun utawi karangan kang den ijenaken. Ibnul Lubban ini punya karangan tersendiri terkait ayatus sifat ini. Nahu contoni Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu ta Gusti Allah 'alal 'arsy ngatasi arsy iku istawa nguasani. Sapa Allah? Sapa Ar-Rahman? Kullu syai'in utawi sekabehane swiji-wiji ku halikun rusak illa wajhahu angin zati Gusti Allah. Wa yaqalan tekal apa wajhu rabbika zati pangeran sira. Walitusna ala aini lan lafat walitusna ala aini lan supaya dirumat sapa sira ala aini ngatasi pengawasani ingsun. Walitusnalan supaya dirumat sapa sira ala aini ngatasi pengawasani ingsun. Yadullah utawi kekuasaane Gusti Allah iku fauqa aidihim ing dalem dukuri kekuasaane pira-pira kekuasaane alladzina yubayyi'unak. Ing dalam dukuri piro-piro kekuasaan ladzina was samawat utawi pirang-pirang langit iku matwiyatun dan lempit biyaminihi kelawan asto tengeni Allah. Titik. Itu adalah ayat-ayat sifat. Ya. Ayat apa? Ayatus sifat. Ini termasuk mutasyabihat. Ya. Yang kemarin sudah dijelaskan bentuk-bentuknya. Ya. Wa jumhuru ahli salaf, ahli sunnah, wa jumhuru ahli sunnati. Utawi mayoritas ahlus sunnah
utawi mayoritas ahli sunnah minhum yo setengah saking jumhur ahli sunnah as-salafu utawi ulama salaf. Siapa yang dikatakan jumhur ahli sunnah itu ya, yaitu ulama-ulama salaf, generasi-generasi awal. Wa ahlul hadis lan ahli hadis. Khabari jumhur ahli sunnah iku alal imani ing atase ngimanaken biha kelawan ayatus sifat. Ing atase iman biha kelawan ayatus sifat. Wa tafwidi ma'naha, boleh itu berarti diatafkan kepada iman, ya meskipun itu kebanyakan ahli nahwu itu kalau ataf kepada apa majrur itu harus mengembalikan huruf jarnya, ya. Tapi Ibnu Malik memperbolehkan, ya, atau ndak langsung saja wa tafwidu ma'naha 'alal khabariyah. Wa jumhur ahli sunnah iku tafwidu ma'naha. Oleh begitu. Yang terpenting pahamlah kalian itu maknanya seperti apa. Wa tafwidu ma'naha alal khabariyah, itu berarti atafnya kepada khobarnya itu, ya. Wa tafwidi ma'naha lan masraken maknane ayat al murad kang den karepaken minha saking ayat masraken ilallahi taala maring Gusti Allah taala hale mulur Allah. Wala nufassiru lan ura nafsiri kita ha ing ayat ma'atan zihina semertane nyuciaken kita lahum maring Gusti Allah an haqiqatiha saking hakikate ayat. Al mutabadirati kang gancang-gancang. Jadi hakikat itu menyebabkan kita untuk bersegera ila dzihni maring ngangen-ngangen. Al ma'rufata ing perkara kang den kinaweruhi min zahiril lafzi saking zahiri lafaz. Saudara perlu memahami bahwa mayoritas ulama ahlus sunnah, ya, yang di dalamnya itu, ya, ada ahlul hadis, ada orang-orang yang terdahulu dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jadi tiga itu adalah generasi yang disebutkan sebagai generasi terbaik. Khairukum qarni, itu sabda Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu orang-orang yang datang setelahnya. Jadi setelah sahabat itu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, setelah itu tabi'in. Itu salaf, itu generasi salaf itu, ya. Dan ahli hadis itu iman, ya, percaya dan menyerahkan otoritas maknanya itu, makna yang dikehendaki itu kepada Allah. Pasrah akidah Gusti Allah lo amaknai dibi, ya. Jadi ketika menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawanya seperti apa? Ya makna yang dikehendaki istawa itu ya Allah yang tahu. Nah, begitu. Ya. Tidak mau berspekula. Lo ende
Maka lo iko japen tergilo anak apa cek pele nani. Mungkin lebih sampean kan takolo iko japen ter munglo abri penjelasan makanya nyatana lo mapan ndak bertibi lo mapan boleh ada orang ndak bertibi lo mapan kadang lek keluar anak boleh nah tako yang kep lo paham lah urusan ayat mutasyabihat nikah mayoritas ulama kita nikah ya sudah iman saja percaya bahwa itu adalah ayat-ayatnya Allah dan hanya Allah yang tahu maknanya yang dikehendaki seperti apa hanya Allah. Dan kita tidak menafsiri itu ya. Kita tidak menafsiri itu dengan adanya lo nafseren disertai apa? Sertai kula sareng sampean nikah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hakikat makna itu, dari hakikat ayat itu. Yang hakikatnya itu membawa kita kepada keinginan untuk memahami sesuatu yang nyata, yang zahir dari lafadznya. Yang nyata dari lafadznya apa? Ya dun nikah kan tanang, istawa nikah ngeneng. Oke. Lah kita terhadap sesuatu yang nyata daripada lafadz itu kita sucikan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang dikehendaki. Dan hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Mungkulu sareng sampean nikah napa penasaran bi makna lagi hera-hera nyebepaki ku lebih sampean setuju nikah lo nyipati Gusti Allah sesuai sifatnya. Gusti Allah yang keplok mukhalafatun lil hawadis. Main ngomong beda taneng beda tengel beda mata nah. Sandi matre ku lebih sampean. Okay. Ku lebih sampean. Gusti Allah lo puto nikah. Okay. Nikah wa dhahabat ta'ifatun lan lungo sapa ta'ifatun suwiji pantang min ahli sunnati saking ahli sunnah lungo ila annana maring satuhuni kita iku nu'awilu nakwil kita ha ing ayatus sifat alama nakwil ing ngatasi perkara yaliku kang layak apa ma bijalalihi kelawan keagungani Allah taala alaihi mulur Allah wa hadza utawi iki takwil iku madhabul khalaf madhabe ulama kontemporer ulama kekinian wa kana lan ono sapa imamul haramain iku yadhhabu lunga sapa imamul haramain ilaihi maring hadza ilaihi maring takwil summa raja'a mongko kali-kali jabal sapa imamul haramain anhu saking takwil faqala mongko ngendika Imamul Haramain fir risalatin nizamiyah ing dalam ar-risalah an-nizamiyah alladzi utawi perkara nartadihi kang ridho ingsun ing hadza ki nun nika amakna mutakallim ma'al ghair tapi menabianu ta'zim nafsahu ki nartadihi kang ridho ingsun hi ing ladi dinan hale dadi dinan hale dadi agama wa nadinu lan pasrah kita lan taat kita Allah ing Gusti Allah bihi kelawan ladi akdan hale dadi janji
iku ittiba'u salafil ummati, manut salafi ummah, pendahuluni umat. Fa innahum moko satuni salaful ummah iku daraju nyebaraken, mempopulerkan sopo salaful ummah ala tarkit ta'arud ing atase ninggal mentoaken lima aniha maring makna-maknani ayat, maring makna-maknani ayat, ayatus sifat. Ada sebagian dari ahlus sunnah wal jamaah, ya, itu memberikan pandangan boleh kita itu menakwil, ya, menakwil ayat sifat itu dengan makna yang layak, pantas, ya, untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendapat ini adalah pendapatnya madhabul khalaf. Jadi ulama-ulama kekinian itu mengambil pendapat ini. Sebagaimana hal ini juga diikuti oleh Imamul Haramain. Pada awalnya seperti itu. Meskipun pada akhirnya beliau itu itu meralat, ya, pendapat beliau dan mengembalikan itu kepada semula, yaitu mengikuti mazhabnya ulama salaf, ya, mengikuti pendapatnya ulama salaf sebagaimana yang beliau katakan, ya, komentar beliau dalam kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah. Adapun sesuatu, ya, yang saya terima ini sebagai agama, ya, dan saya taat, ya, ini sebagai suatu janji bahwa saya mengikuti pendapatnya salaful ummah, yang mana mereka itu mempopulerkan untuk tidak menampilkan makna-makna dari ayat mutasyabihat. Artinya, saudara, ya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu ya, pertemuan-pertemuan pertama, terkait dengan apakah kita akan menakwil atau tafwid saja, itu tergantung pada kebutuhan, karena keduanya sama-sama pendapat yang dipakai oleh ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ini pendapat pribadi saya, ya, jadi ini pendapat pribadi saya dengan melihat keadaan orang-orang sekarang, yang mana orang-orang sekarang itu, ya, itu biasanya kalau tidak diberikan jawaban itu penasaran. Lah, penasarannya itu karena penasarannya orang bodoh. Itu riskan untuk menyesatkan. Sehingga lebih baik ditakwil. Ini menurut saya, itu ya. Ini menurut saya. Jadi kalau ada orang itu bertanya sesuatu, lalu tidak dijawab, itu pasti dia penasaran. Akhirnya dia mencari-cari. Mong orang nih kalau aja jawab, lawis pasrah tidak pengiran, makna aja. Wah, orang relo penter ya, lu kok nyari lain apa? Terus nanti akan tanya itu, daripada dia dikhawatirkan nanti jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang berani untuk memaknai itu bahkan dengan bukan takwil. Lebih baik saudara menerangkan itu dengan takwilnya, ya, menjelaskan itu dengan apa? Takwil. Ini pendapat saya, ya. Saya sedang berbicara sesuai dengan apa yang saya pahami, itu ya. Tapi pendapatnya tetap seperti ini, ya, yang ada di dalam kitab ini. Dan mungkin kecenderungan saya ini juga karena saya orang-orang yang hidup di zaman sekarang.
Jadi lebih cocok ke pendapatnya ulama-ulama kontemporer. Itu untuk lebih berhati-hati. Meskipun hati-hati ini justru kalau ingin dikatakan berhati-hati, sebenarnya tafwid itu lebih berhati-hati. Ya, tapi itu hati-hatinya orang yang paham. Ya, orang yang paham. Orang sing ngerti lah kira. Jadi ihtiyat ngalak setengkian mungkin lebih sampean ihtiyat justru polanya takok depak dek kerosakan selebih raja. Nah ini kah? Jadi buru dari situng pilihan selok nyaman tapi nyareh dek napa pilihan seh kemungkinan lo nyaman lebih keni akhafud dararain ini kah? Cepon kaidah kisah idza ta'arada mafsadatani ru'ayya a'zamuhuma birtikabi akhaffihima. Ya. Tapi nikah kaidah fikih jadi bisa saja napa kiasah antara al-makis bi makis alina lo pada bisa tentang nih kan, bisa tentang konan lo pada ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, sejelas sampean leteng-ateh mau ngapangki bi ayat mutasyabihat. Paling tidak kalau memang saudara harus memberikan makna, itu berilah makna ala sabili takwil, jangan maknai hakikatnya ya, jangan maknai apa hakikatnya. Mung ternyata sampian lo oning maknana, sampian langsung ada bu saos yadullah fauqa aidihim, lafat yadun ini seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ya. Wa qala Ibnu Shalah lan ngendika Ibnu Shalah ala hadhihi tariqati ngatasi ikilah dalan madha lewat berlalu apa sadrul ummati permulaani ikilah umat permulaani umat pendahulu ni umat wasadatuhalan pembesari umat sayyidi umat wa iyahalan eng ikilah tariqah hadhihi tariqah ikhtar milih sapa aimatul fuqaha imam-imami wong ahli fikih wa qadatuha lan penuntun-penuntuni fuqaha wa ilaiha lan maring hadhihi tariqah da'a ngajak sapa aimatul hadis imam-imami hadis wa a'lamuhu lan luwi ngalim-ngalimi ahlul hadis. Wala ahadun lan ora ana sapa wong siji minal mutakallimina saking ahli kalam min ashabina saking sahabat kita iku yasdifu nolak opo ahad anha saking hadhihi tariqah wa ya'balan tegesi nentang mampang opo ahad ha ing hadhihi tariqah. Ibnu Shalah berkata ya, tariqah ini yaitu tafwid itu adalah tariqah ya yang diambil oleh sadrul ummah wasadatuha, dan ini adalah pilihan imam-imam ahli fikih ya. Juga
terhadap pendapat ini, itu ya, kita diajak oleh imam-imam ahli hadis dan orang-orang yang memang paham, ya. Dan tidak satupun dari orang ahli kalam, ya, ahli tauhid, dari sahabat kita, katanya Ibnu Salah, itu menolak dan menentang pendapat ini, menentang thariqah ini. Sudah itu ya, watawassatolan nengah-nengai sopo Ibnu Daqiqin Al-Aidi. Ibnu Daqiq Al-Aid ini termasuk salah satu ulama yang di dalam kitabnya Al-Maghfurlah Bamaimun Zubair, ya, Al-Ulama Al-Mujaddidun, itu disebut sebagai minal mujaddid, ya. Ibnu Daqiqin Al-Aid. Faqal maka ngendika sapa Ibnu Daqiq, idza kana ta'wilu tatkalani ono apa at-ta'wilu na'wil iku qoriban park. Idza kana tatkalani ono apa ta'wilu ta'wil iku qoriban park min lisanil arabi, saking lisani wong Arab, lam yungkar maka ura den ingkari apa ta'wil. Au ba'idan utawa iku ato tawaffaqna tawaqqafna moko ngandekaken kita kandek kita anhu saking takwil. Wa amanna lan iman kita bi maknahu kelawan maknani maknani alal wajhi ing atase arah-arah alladzi kang urida kang den karepaken apa bihi kelawan ladzi ma'atan bihi kelawan mamaki pebali kemah ma'at tanzih manika saya maksud ayat mutasyabihat ma'at tanzih semertani nyuciaken. Qala ngendika Ibnu Daqiqin Al-Aid, wa malan utawi perkara kana kang ana apa maknahu maknane ma min hadhil alfat saking ikilah pira-pira lafat iku zahiron pertelo mafhuman tur iso difaham min takhatubil arabi saking omong-omongane wong Arab. Kulna moko ngucap kita bihi kelawan ma min ghairi tauqifin saking ura waqaf saking ura kandek ura ngandekaken kama kaya perkara fi qaulihi ta'ala kang tetep ing dalam firman Allah Ta'ala ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah ya hasrata aduh getun ingsun ala ma ing ngatasi perkara farrattu kan wis papeko ingsun fi jambillah ing dalam taat maring Gusti Allah. Fanuhammiluhu moko nanggungaken kita hu ing maknahu ala haqqillahi ing atase haqqi Allah wa malan perkara yajibu kang wajib apa malahu kaduwe Gusti Allah krana Gusti Allah utawa kaduwe Gusti Allah. Ibnu Daqiq memberikan pendapat yang tengah-tengah. Dilihat saja, kalau takwilnya itu memang datang dari orang Arab dan itu dekat, ya, dekat, ya, bukan sesuatu yang terlalu jauh, artinya masih bisa diterima, maka lam yungkar, tidak usah diingkari, karena apa Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, ya, sehingga pastinya makna-maknanya itu karena ini bahasa Arab, orang akan membawa makna-makna ini kepada apa yang populer
di dalam kebiasaan mereka, keseharian mereka, sehingga kalau makna-makna ini memang ya makna-makna yang tidak terlalu ekstrim, artinya ini adalah sesuatu yang biasa dan mudah untuk diterima, ya sudah, tidak usah diingkari, artinya ini masih bisa ditakwil, ya nih, ya sudah, kita pakai itu saja. Atau itu ternyata terlalu ekstrim, sudah, berarti kita taukif saja, tidak usah membahas itu, ya. Dan kita iman dengan maknanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari makna yang ada di dalam lafaz itu. Ya. Tuh. Jadi iman kita terhadap apa yang dikehendaki Allah, sedangkan apa yang ada di dalam lafaznya yang muncul itu kita sucikan. Agar jangan sampai kita menjadikan sifatnya Allah yang mukhalafatul hawadis itu menjadi hilang, ya. Lalu beliau juga menambahkan, adapun sesuatu yang makna-maknanya dari lafaz-lafaz ini sudah nyata, bisa difahami berdasarkan apa yang dibicarakan dalam kesehariannya orang Arab, maka saya berkata itu sesuatu yang tidak usah ditaukifkan. Ya dibiarkan saja seperti itu, karena orang Arab pasti lebih bisa diterima, ya, di dalam memaknai sesuatu, karena Al-Quran ini bagaimana? Bahasa Arab. Al-Quran nikah bahasa Arab. Mong orang Arab itu sebagai pemilik bahasa itu, kita tidak menjadikan mereka sebagai jujukan di dalam penentuan makna Al-Quran. Lalu kita akan kembali ke siapa? Ni kepada aku lebih sampian edelem amaknai hadis-hadis. Saya melarat, saya beriwayat, ternyata aku lebih sampian lebih apa mande akal tibi daripada pendapat sahabat. Padahal saya benar sareng Gusti Kanjeng Nabi saya sahabat. Keng pola aku lebih sampian akal lo lem naremang lo ende asepakat akhirah kudu sareng sampian mueng bareng selenyata kalaben angan-angan kudu tibi. Makanya agama nikah ki cek ngenangan bener dabunah Imam Abdullah ibnul Mubarak, al-isnad minad din, sanad ini ketentuan agama. Lo bisa orang ni kepah agama ni kekenggang kui akal malolo, akal-akalan apa? Jadi aku lebih sampean ni kebanyakan lo oni ngabi oni ngagi. Maka kita harus mengembalikan pemahaman kita ini sesuai dengan thariqatus salaf, thariqatul ulama. Mung bade bareng saya muskil pebali dak napa saya pahami ulama, coba balik ke aban tibi. Boleh nakal ku lebih ampian setuju nikah, lo bisa dipertanggung jawabkan. Nah, nikah, paham Sudah, kalau memang itu sudah biasa orang Arab, mudah kok memahami itu, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Ya sudah, itu tidak usah kita taukifkan, itu bukan tauqifi. Ya. Kita terima itu sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau tidak memakai bahasa seperti yadun, seperti apa ini? Ini kan Allah sedang berbicara dengan kita secara musyakalah. Musyakalah. Jadi mumpas Gusti Allah ni kaadebu kelaban kebedanan Gusti Allah. Kulo sampean lo kira paham. Lagi? Apa lagi? Gusti Allah adebu kelaban cara Gusti Allah lo adebu kelaban kebiasaan kita. Jadi mungkin lebih sampean kebiasaan ninggalin apa mun ningali kelaben tengal, mungkin neku kelaben tanang, kan dan ini. Sedang, jadi Gusti Allah niat amusyakalah, biku lebih sampean.
Tapi hakikatnya kula bi sampian kalaban Gusti Allah itu sesuatu yang berbeda. Paham nggih? Jelas berbeda. Ini kan. Ini kan. Makanya pak keluar bayi maknana semudah untuk kita terima dan itu tidak menyalahi kepada mayaliku bihi. Kelaban bareng sesuai kelaban keagungan Gusti Allah. Contohnya nikah badadebu nang dalam Al-Qur'an ya hasrata Gusti Allah ngeriwayatakin debuna orang kafir, debuna orang-orang sezalim ya. Si aban nikah nang akhirat bingkingan debu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Aduh kastana engkau lambe banyak bareng-bareng sewajib pagi bi Gusti Allah je bingko itina aki lafad jambun maknai tak ada Gusti Allah karena ini sesuai kelaban hak Gusti Allah bareng sewajib dak Gusti Allah paham nggih? Nikah namun sengat nikah lo usah keluar maknana alama farrattu nikah engki bareng sewajib ekalakoh kewajiban kita kepada Gusti Allah. Nikah maknanya kan lenyata fahami engkau banyak salah kering tua mana salah kering tua nih makna sesemak apa lo atoro ampo alaben apa lagi paham nggih dadi ngucap banyak dosa nikah engko banyak dosa kering tua nikah semua maknana napa engki ampo lo atoro mung iro napa mung ilarang ampo alaben sering nyakein ating ini kan makna-makna sesemak daripada aku lebih ampian ngucap kok banyak dosa kering tua nikah maknana nyata ini paham nggih ya pon wa minal mutasyabih lan iku setengah saking mutasyabih awailus suwari utawi permulaan surah wal mukhtar utawi kang den pilih fiha ing dalem awailus suwar aidon halimani iku annaha satuhuni awailus suwar iku minal asrar setengah saking piro-piro rahasia allati kang la ya'lamu kang ora ngertiha ing asrar utawa ing lati illallah ing sab Gusti Allah taala limulur Allah akhraja Ibnul Munzir ngetoaken sapa Ibnu Munzir wa ghairuhu lan yana Ibnu Munzir an Sya'bi saking Imam Sya'bi annahu akhraja ngetoaken sapa Ibnul Munzir wa ghairuhu lan Ibnu Munzir an Sya'bi saking Imam Sya'bi annahu satuhuni Gusti Kanjeng Nabi iku suilah langsung bebali dak anu iki Sya'bi iki ya kalian ana usatuni Sya'bi kusuila den takoni Sya'bi an fawatihis suwari saking fawatihus suwar faqala moko jawab Sya'bi innalikulli kitabin satuni ku kadue saban-saban kitab apa sirron rahasia wa inna sirra hadzal qur'an lan satuni apa rahasia ikilar Qur'an iku fawatihus suwar pembukae pira-pira surat alif lam mim itu ya itu yang tahu Allah alif lam ra polen alif lam mim lanceng pa alif lam ra ini lanceng sekali ron badiri badin ki keterangan ki male empian sekalian keduan ilmu bingkingan mung macam male tepak dadi bikula yulang pole di badin bade dua ni ke cara maca nah jeling hurufah masuk de hayun tohur napa de nakoso asalukum manabi masuk de hayun tohur ni kedua harokat hayun tohur ha ya to ha ro nikah ning dua nikah nah jeling kapi lagi pembukaan surat mung masuk ke nikah mung salah situng huruf nikah dua harokat ning dua harokat satu alif
Tapi mumasoda naqasu asalukum nun qaf shad ain sin lam kaf mim nikan 6 harokat. Jadi toha tok biha nika masuk hayun tohur ning 2 harokat. Toha pada gi macan lagi jak situngai pelanceng tungai pendek. Toha. Nah, niki Yasin sinnya panjang 6 harokat itu. Ya, iya-nya 2 harokat. Itu fawatihus suwar. Itu fawatihus suwar. Tulisannya tulisan huruf, tapi bacaannya itu dibaca sesuai dengan bunyi. Ya. Tuh. Ampian ngolati nang Quran ki. Kayak tulis huruf alif lam ra. Baca situng. Nih kan. Bacana kelaban alifun lamun ki lam ki. Karena nikah ipo waqaf lam lanjang pola nah beda huruf mat apang kibi sukun lam dengung mim sukun atau mubi mim modi mim atau mim idgham mislain dengung lam mim arif disukun anjang boleh nikah kati nikah cara macana pada 2 nikah tapi lepa baling sekai masa masuk dah hayun tohur sekai masa masuk dah naqasu asalukum nikah muka-muka kengan iya malelo baca olar Jaipun Ibnul Munzir sebagaimana ya Imam Asy-Syafi'i to manitanya akin fawatiyus suwar sekapin kitab jandi rahasia rahasina Quran ji badanang fawatihus suwar wa khadalan nyelurup fi maknaha yang dalam maknane fawatihus suwar sapa akharun ulama kang liya fa akhraja moko ngetoaken sapa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu lan liyani Ibnu Abi Hatim min tariqi Abid Duha saking dalan Ibnu Abi Duha saking dalani Abid Duha an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas fi qauli yang dalam firman Allah alif lam mim qala ngendika sapa Ibnu Abbas qala ngendika sapa Allah anallahu a'lam dadi maknane nikah anallahu a'lam qala Ibnu Abbas bi qala ngendika Ibnu Abbas anallahu a'lam ana utawi Gusti Allah ana utawi ingsun iku Allah a'lamul wi ngawruhi ingsun wa fi qaulihi alif lam mim shad qala ngendika Ibnu Abbas tafsir bi Ibnu Abbas anallahu afsil utawi ingsun iku Allah Gusti Allah afsil merinci ingsun wa fi qaulihi alif lam ra lan dalam firman Allah alif lam ra ngendika Ibnu Abbas analladzi ara utawi ingsun iku alladzi zat ara ningali ingsun titik makna ida nikah sareng Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas nikah memang sahabat Kanjeng Nabi saya terkenal dalam tafsir Ibnu Abbas nikah saya tahnik copai bi Kanjeng Nabi Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil nikah saya yanwakin menganu makan Ibnu Abbas nikah maka nampian bingkingan mau tahnik anak baca doa madi saya baca Gusti Kanjeng Nabi nih faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ya Allah muga-muga anak nikah sareng panjenengan pepentre dalam urusan agama nah paringa oning kita panjenengan makna-maknana muga-muga manfaatah sedajana ilmu nah kulo sampean sedaja tengate dalam urusan fawatihus ayat mutasyabihat mong bada panapah selo faham empon pabalida napa saya kehendaki Gusti Allah Allah alam bisawab al-Fatihah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa khtim lana bil iman اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتم استودعنا ما قد علمتنا إليك
فاحفظه واردده علينا عند حاجاتنا به فكن يا إلهنا كاشف الضر والبلاء بهي جلا هي بهل بهلهلات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد رب العالمين تقبل منا وقبلنا يسر أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.